Salam semangat, jumpa lagi dengan channel Sani Andita TV bersama saya Pak Susanip. Pada video ini akan dibahas materi proposal. Saya akan membagikan materi proposal di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Ini berdasarkan buku teks resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Semoga bermanfaat. Pernahkah kalian mengadakan suatu acara yang terstruktur? Misal perayaan HUT sekolah atau panitia kelulusan? Kegiatan tersebut membutuhkan perencanaan yang baik, misal dari segi panitia, tempat, waktu pelaksanaan, susunan acara, dan lain-lain. Hal-hal tersebut harus dituangkan dalam sebuah perencanaan yang disebut dengan proposal. Secara umum, proposal mempunyai pengertian suatu rancangan kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, isi yang tertulis dalam proposal bukanlah sesuatu yang basa-basi, namun sesuatu yang serius, dalam artian ditulis untuk digunakan. Maka dari itu, pembuatannya juga harus jelas dan rinci agar mudah dijalankan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kriteria proposal yang baik. Agar proposal dapat meraih tujuannya, maka proposal yang dibuat mestilah proposal yang baik. Lantas, bagaimana kriteria proposal yang baik? Berikut ini beberapa kriterianya. Yang pertama adalah lengkap. Proposal sebisa mungkin menjelaskan seluruh hal yang perlu dijelaskan. Struktur atau sistematika dari proposal sebisa mungkin ada semuanya. Dengan kata lain, tidak ada yang terlewat. Kriteria yang kedua adalah jelas. Proposal juga sebaiknya memiliki kriteria jelas. Dalam artian, bahasa yang digunakan dalam tulisan mampu menjelaskan maksud pembuatan proposalnya. Untuk itu, bagi yang mau membuat proposal, sebaiknya memperhatikan unsur atau kaidah kebahasaan dari proposal itu sendiri. Dan kriteria yang ketiga adalah menarik. Proposal yang menarik bukan hanya memerhatikan aspek tulisannya. Lebih dari itu, menyajikan penyajian dalam kertas, baik dalam aspek tata letak, ilustrasi, pemilihan huruf, dan sebagainya. Penjelasan selanjutnya adalah jenis proposal. Proposal mempunyai 4 jenis. Yang pertama adalah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang dirancang dan disusun untuk mempersiapkan suatu rencana penelitian. Proposal penelitian ini penting ditulis oleh peneliti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian, orang-orang yang dianggap mampu membantu jalannya penelitian, hingga orang yang akan menjadi pendana bagi kegiatan penelitian. Jenis yang kedua adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan suatu detail atau rinci kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal ini dibuat oleh penyelenggara suatu kegiatan secara rinci, mulai dari pra-kegiatan, kegiatan, hingga pasca kegiatan berlangsung. Proposal ini berguna bagi Anda. Selain akan menjadi panduan dalam beraktivitas,
juga dapat diberikan kepada orang-orang yang berhubungan dengan suksesnya acara, mulai dari pembina, penanggung jawab organisasi, pemilik tempat yang diminta izinnya, atau perusahaan yang diajak kerjasama sebagai sponsor. Kemudian jenis proposal yang ketiga adalah proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang isinya berupa rancangan bisnis yang akan dijalankan. Isinya menggambarkan secara umum tentang bisnis, mulai dari latar belakang, modal, konsep bisnis, hingga prospek dari bisnis tersebut. Umumnya, proposal bisnis dibuat dalam rangka mencari investor atau pemodal yang memungkinkan untuk memberikan bantuan dana dan untuk memulai atau membesarkan bisnis. Para pebisnis yang mencari modal mesti membuatnya sebagai saran penjelasan bagi calon investor atau calon pemodal. Kemudian yang keempat atau jenis yang terakhir adalah proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang berisi rancangan proyek yang akan dikerjakan. Isinya berupa konsep, kebutuhan dalam proyek, dan berbagai hal yang berhubungan dengan proyek. Namun, dari keempat jenis proposal tersebut, yang ada di materi Bahasa Indonesia kelas 11 itu adalah proposal penelitian dan proposal kegiatan. Maka dari itu, diharapkan kalian bisa mampu untuk membuat kedua jenis ataupun salah satu dari proposal tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sistematika proposal. Sistematika proposal atau bagian proposal adalah hal-hal yang penting dan terdapat dalam sebuah proposal. Keberadaan bagian-bagian ini bersifat inti dan berguna ketika hendak diberikan kepada pihak-pihak terkait. Sistematika yang saya bagikan di sini adalah sistematika yang umum digunakan. Dalam pelaksanaannya, mungkin bisa sangat fleksibel sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan konteks proposal yang dibuat. Berikut sistematika proposal. Yang pertama adalah judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan. Maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Dalam hal ini harus memperhatikan sesuai dengan topik kegiatan, singkat, padat, dan jelas, diungkapkan dalam bentuk frasa, serta tidak ambigu atau bermakna ganda. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Hal ini karena biasanya suatu kegiatan atau penelitian dibuat atas dasar adanya kejadian atau keadaan tertentu yang terjadi. Sistematika selanjutnya adalah masalah dan tujuan. Bagian ini berisi tentang rincian masalah dan tujuan dari kegiatan. Rumusan-rumusan tujuan yang dibuat harus masuk akal, sehingga menarik orang dan dipahami oleh orang yang membaca proposal. Sistematika yang keempat adalah ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan berisi batasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dituliskan agar kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terfokus dan tidak melenceng dari suatu kegiatan yang sudah dibuat. Penulisannya bisa dibuat dalam bentuk penguraian objek-objek kegiatan dan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima adalah kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini dibuat jika proposal ini adalah proposal penelitian. Isinya berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas dalam aktivitas penelitian.
Yang keenam adalah metode. Metode adalah penjelasan tentang metode kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika dalam konteks penelitian, maka dijelaskan bagaimana metode pengumpulan data, metode penarikan kesimpulan, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah pelaksana kegiatan dan peserta kegiatan. Pelaksana kegiatan dan peserta adalah individu yang terlibat kegiatan berikut dengan tugasnya. Yang kedelapan adalah fasilitas. Fasilitas berupa sarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan. Semuanya ditulis secara rinci dan teratur. 9. Keuntungan dan kerugian. Bagian ini menjelaskan keuntungan serta kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Khusus bagian keuntungan sangat penting dituliskan karena akan memberikan pertimbangan yang lebih kuat bagi pihak-pihak yang mendapatkan usulan proposal. Sistematika yang ke-10 adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Bagian ini berisi tentang waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan bagian yang juga penting untuk dicantumkan dalam proposal kegiatan. Seperti yang kita ketahui, jadwal bisa digunakan kepentingan kepanitiaan dalam mempersiapkan acara maupun sebagai pengingat bagi peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Jika dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang, maka jelaskan juga kegiatan perharinya atau rangkaiannya. Yang ke-11 adalah anggaran biaya. Anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan. Meski mungkin sulit untuk akurat, diusahakan bisa setepat mungkin kebutuhan anggaran itu sesuai dengan kegiatannya. Nomor 12 adalah penutup. Bagian penutup semacam tanda petik rayuan kepada penerima atau pembaca proposal supaya mereka tertarik untuk menjadi penyandang dana, donatur, sponsor, atau partisipan dalam acara tersebut. Yang ke-13 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber pustaka yang dirujuk, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran adalah berisi hal-hal pendukung yang tidak termasuk dalam bagian utama. Penjelasan selanjutnya adalah unsur kebahasaan proposal. Dalam proposal terdapat juga unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks proposal yang harus dipahami. Di antaranya, yang pertama, menggunakan pernyataan argumentatif, yaitu pernyataan yang sifatnya meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Contoh, perubahan kurikulum adalah momentum terbaik untuk berbenah bagi setiap pelaksana pendidikan. Unsur kebahasan yang kedua adalah menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Contoh abstrak, hipotesis, istilah penelitian, pedagogik, istilah pendidikan, kultural, istilah sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata-kata yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Contoh membaca, mencampurkan, mengawali, memulai, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata definisi, yaitu kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Contohnya adalah yakni, merupakan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata perincian, yakni kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Misalnya, selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Unsur kebahasan yang keenam adalah menggunakan kata yang bersifat keakanan.
yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi dan kemungkinan terjadi di kemudian hari. Dan yang terakhir dari unsur kebahasan proposal adalah menggunakan kata yang bermakna denotatif, yakni kata-kata yang bermakna lugas, tidak ada makna tersembunyi dan bisa dipahami maknanya secara jelas dan terang. Misal, laptop artinya alat, meja juga artinya alat. Demikianlah penjelasan tentang proposal yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa lagi dengan channel Sani Andita TV. Bersama saya Pak Susanip. Salam semangat.